warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Elsa Adhana Putri dari kelas 11 TKJ 2 dan dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Di sini kita akan belajar tentang komputer networking. Oke. Nah, teman-teman, ya ini ada topik pembahasannya. Yang satu tentang network, yang kedua tentang perbedaan OSI dan TCP/IP. Terus yang ketiga tentang mengenal IPv4 dan IPv6. Oke, teman network jaringan dulu ya. Aku jelasin satu-satu. Nah, di tampilan ini ada kabel copper, terus ada kabel fiber optik, lalu ada kabel wireless. Nah, jarak kabel copper ini kriterianya memilih network media. Jaraknya kabel copper ini 100 meter, teman-teman. Lalu lingkungannya seperti di perkantoran, rumah, selagi di bawah 100 meter kabel copper ini. Lalu jumlah data dan kecepatannya itu 1 GB per detik. Lalu biayanya kabel copper ini sesuai dengan kebutuhan jarak lingkungannya, teman-teman. Lalu kalau fiber optik, jarak kabel FO-nya itu tidak terbatas. Lalu si lingkungan fiber optiknya pun biasanya buat di kota yang dijangkauan luas. Terus jumlah data kabel fiber optiknya pun jumlah datanya tidak terbatas dan sangat tinggi. Kecepatannya juga tidak terbatas dan sangat tinggi, mencapai hingga terabyte per detik. Biaya fiber optik itu tergantung pemakaiannya, teman-teman. Lalu ada kabel wireless, jaraknya itu luas lebih dari 45 meter, bahkan ratusan kilometer. Terus wireless digunakan untuk lingkungan yang melewati gunung serta perbukitan. Lalu jumlah data dan kecepatan wireless ini kayak transfer data melalui komunikasi tanpa kabel. Untuk biaya keseluruhannya tergantung apa yang kita pakai, teman-teman. Oke, selanjutnya ini tampilan kabel copper, kabel fiber optik, dan ini gambar wirelessnya. Tadi kita udah sebutin jarak lingkungan, jumlah data atau kecepatannya, serta biayanya. Kita lanjut. Jenis jaringan yang umum yang sering kita gunakan itu ada LAN, Local Area Network. LAN itu jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya secara efisien. Lalu ada jaringan WAN, Wide Area Network. Jaringan area luas WAN ini jaringan teknologi yang menghubungkan kantor pusat data, pusat data, aplikasi cloud, dan penyimpanan cloud secara bersamaan. Contohnya jaringan WAN terbesar di dunia adalah internet yang merupakan kumpulan dari banyak jaringan banyak jaringan internasional yang terhubung satu sama lain. Maaf ya, teman-teman. Lalu yang ketiga ada internet. Internet itu jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia untuk memungkinkan pertukaran informasi dan layanan digital. Internet penggunaannya seperti berita melalui situs web atau media online, lalu mengakses
lalu mengakses layanan digital seperti email, media sosial, dan streaming video. Oke. Gitu, tadi yang aku jelasin itu tentang LAN, WAN, dan internet. Ini jenis jaringan yang sering kita gunakan atau umumnya digunakan. Oke. Selanjutnya ada OSI layer dan TCP/IP. Kita jelaskan dulu ya. Oh, salah. Nah, OSI atau TCP/IP itu ada OSI model. OSI layer dikembangkan pada tahun 1997 oleh ISO. Terus OSI juga referensi belajar standar jaringan komputer, tapi OSI tidak digunakan secara praktik. Ini contohnya, application, transport, internet, network access. Beda dengan TCP/IP. TCP/IP yang dikembangkan pada tahun 1970 oleh IETF. IETF itu apa sih? Internet Engineering Task Force. Ya, itu organisasi nirlaba yang mengembangkan dan mempromosikan standar protokol TCP/IP. Lalu standar jaringan komputer. Lalu TCP ini adalah standar jaringan komputer digunakan secara praktik. Beda dengan OSI, tidak digunakan secara praktik. Nah, TCP ini memiliki 7 layer. Yang ke-1 physical data link network, transportation, presentation, application. Tapi yang sering kita pelajari ini cuma dari 3 layer, teman-teman. Antara physical data link sama network aja, teman-teman. Kita lanjut tentang IPv4. IPv4 itu identitas sebuah perangkat di jaringan. Terdiri atas 32 bit, 4 oktet, total jumlahnya 4 triliun mulai dari 00, terus subnetnya 255 persekian. Terus diatur oleh IANA. Itu salah satu organisasinya yang dikembangkan oleh IANA itu, teman-teman. Tuh, sudah mencangkup ada di RAID, NCC, Afrinex, Labnix, Arien, Labnix. Lalu ada klarifikasi kelas IPv4. Kelas A, jaringan komputer berskala besar. Kelas B, jaringan komputer berskala menengah. Kalau kelas C, jaringan komputer berskala kecil. Kelas D itu alamat multicast, dan kelas E alamat percobaan eksperimen. Tapi yang sering ada, terus yang sering kita pelajari itu paling kelas A, kelas B, kelas C. Kelas D sama E itu seperti jarang-jarang ya. Lalu di sini ada range jumlah IP sama jumlah hostnya. Range-nya itu kelas A mulai dari 0.0.0 sampai 127.255.255.255. Lalu di kelas B range-nya ada 1 dari 128.0 persekian, lalu sampai 192 titik persekian. Lalu kelas C itu range-nya ada dari 192 persekian sampai 223.255 persekian. Lalu range kelas D ada 224.0 persekian sampai 239.255 persekian. Kelas E seterusnya. Jumlah IP kelas A itu ada 16.000. Lalu kelas B ada 65.000. Kelas C ada 256.
Nah, kelas D ini nggak dijelaskan secara spesifik, sama dengan kelas E teman-teman. Jumlah hostnya persekian. Oke, kita lanjut ke IPv6. IPv6 ini mengatasi keterbatasan jumlah IPv4. Terdiri atas 128 bit dengan total IP address sebanyak 340 undecillion. Ada peningkatan seperti ICMPv6, migrasi IPv4 ke IPv6. Contohnya ada dual stack, tunneling, NA, NAT 64. Oke. Sepertinya pembahasan kita sudah selesai ya tentang network jaringan, tentang OSI, tentang TCP/IP, tentang IP address, IPv4, IPv6. Oke, selesai. Terima kasih sudah menyimak video aku dari pertama. Aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.